Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Sebagai public figure, 5 artis terkenal Indonesia ini memberikan contoh toleransi antar umat beragama. Meskipun mereka diketahui beragama Islam, namun kelima artis ini justru mengaku pernah ikut ibadah di gereja. Berikut ini adalah kelima artis tersebut. 1. Isyana Sarasvati. Penyanyi cantik Isyana Sarasvati sempat membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat tanah air ketika sebuah video yang memperlihatkan dirinya yang seorang muslim sedang menyanyikan lagu rohani Kristen berjudul The Hallelujah Chorus yang menjadi viral di media sosial. Seperti dilansir dari tribunnews.com 25 Desember 2017, dalam video tersebut terlihat jelas sosok Isyana Sarasvati yang beragama Islam sedang bernyanyi lagu rohani tersebut dalam genre klasik dengan diiringi musik orkestra. Bahkan gara-gara viralnya video tersebut membuat banyak orang berpikir kalau Isyana Sarasvati pindah agama Kristen karena seperti diketahui pelantun lagu Tetap Dalam Jiwa ini adalah penganut agama Islam. Lagu The Hallelujah Chorus sendiri memang merupakan lagu rohani umat Kristiani yang sering dinyanyikan saat perayaan ibadah Natal di gereja. Video yang diunggah pada tahun 2013 itu pun sontak menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Musik itu bahasa universal untuk dinikmati, nggak ada sangkut pautnya sama agama. Dengarkan, nikmati, ujar seorang netizen. Parah nih, kayaknya nggak ngerti soal toleransi. Seharusnya tidak ada yang dipermasalahkan karena sampai saat ini pun Isyana masih seorang muslim, ujar netizen yang lain. Isyana Sarasvati sendiri sejak kecil sudah terbiasa dengan dunia musik karena sang ibu sering memperdengarkan musik-musik klasik kepadanya. Bahkan di usianya yang masih kecil, Isyana juga sudah mampu memainkan berbagai alat musik seperti piano, saksofon, dan flute. Suaranya pun sudah terdengar merdu pada saat itu. Meskipun beragama Islam, namun saat kecil rupanya Isyana sangat takut jika guru menunjuknya untuk membaca Al-Quran. Berkat iman yang kuat, hingga saat ini Isyana Sarasvati diketahui tetap memeluk agama Islam. 2. Cakra Khan. Penyanyi Cakra Khan juga sempat menjadi sorotan publik ketika dirinya mengunggah video penampilannya saat menyanyikan lagu rohani Kristen berjudul Goodness of God milik Bethel Music. Padahal dirinya adalah seorang pemeluk agama Islam. Video cover tersebut diunggah di sebuah kanal YouTube pada tanggal 24 Juni 2023 lalu. Seperti dilansir dari okezone.com 19 Agustus 2023, tak ingin apa yang dilakukannya menuai pro dan kontra, Cakra Khan pun memberikan penjelasannya. Pelantun lagu harus berpisah ini mengingatkan setiap orang agar tak mengeluh dan tetap percaya pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Cakra Khan juga mengungkapkan alasannya menyanyikan lagu rohani tersebut meskipun dirinya adalah seorang muslim. Saya sedang belajar menerima dan bersyukur apapun keadaannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan cerita terbaik buat saya. By the way, aku suka banget lagu ini, ungkap Cakra Khan. Video yang sudah ditonton ratusan ribu orang tersebut kemudian ramai dikomentari netizen yang mengapresiasi sikap toleransi Cakra Khan. Nuhun Kang, jiwa toleransinya tinggi sekali, bikin nangis. Tuhan berkati ya Kang, ujar seorang netizen. Terima kasih Bang Cakra sudah menyanyikan lagu ini. Toleransi yang sungguh luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukannya. Doa saya semoga yang baik terjadi atas kamu Bang, ujar netizen yang lain. Lu keren bro, berani membuka diri untuk toleransi yang sesungguhnya. Doa gue biar setiap lirik lagu ini terjadi atas hidup lo. God bless you. Lagu dengan kalimat sederhana tapi bisa menggetarkan jiwa, sahut yang lainnya. Lagu Goodness of God sendiri diketahui bercerita tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Tiga. Clara Shinta. Beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan dengan pernyataan artis cantik Clara Shinta yang mengaku sudah memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf sejak tahun 2017. Namun seperti dilansir dari fifa.co.id 3 Agustus 2023, Clara Shinta mengungkapkan bahwa keputusan besarnya untuk berpindah keyakinan itu
tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Clara Sinta juga menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk menjadi mualaf bukan karena ingin menikah dengan suaminya yang seorang muslim. Jadi aku mualaf dari tahun 2017 dan itu bukan karena suami. Sebelum menikah aku memang sudah memutuskan masuk Islam, ungkap Clara Sinta dalam wawancaranya dengan Aurel Hermansyah. Karena keputusan untuk pindah agama Islam itu dirahasiakannya dari keluarga besarnya, Clara Sinta pun menutupi hal tersebut dengan tetap pergi beribadah ke gereja bersama orang tuanya. Sejak menikah aku tinggal di Jakarta. Setiap pulang ke Medan, aku pasti selalu ke gereja setiap minggu sama orang tua, terangnya. Meski begitu, Clara Sinta menegaskan bahwa apa yang dilakukannya itu bukan karena ingin mempermainkan agama, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada orang tuanya. Meski hal tersebut terus ditutupinya, namun akhirnya sang ibu bisa mengendus dugaan kalau putrinya sudah berpindah keyakinan. Sampai akhirnya mama tahu aku sudah mualaf sekitar 1 menit sebelum take off buat umroh. Mau tidak mau aku upload foto. Mereka menghubungi aku dan marah-marah, ujarnya. Clara Sinta mengaku sangat memaklumi amarah dari ibundanya. Karena selama ini orang tua dan keluarga besarnya terbiasa melihat dirinya mengenakan hijab hanya untuk kebutuhan pekerjaan atau konten di media sosial. Aku sempat bilang sama mama, enggak lah, tidak mungkin aku pindah agama. Pakai hijab hanya untuk konten saja, padahal aku sudah muslim saat itu, kenangnya. Bahkan gara-gara keluarganya baru mengetahui dirinya sudah menjadi mualaf, akhirnya hubungan Clara Sinta dengan keluarganya semakin memburuk. Clara Sinta mengaku sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan keluarga besarnya. Saat ini sedang lost contact, hubungan sama mama juga sedang berjarak. Terus terang aku sayang banget sama orang tua. Apalagi kan aku anak sulung dan hanya 3 bersaudara, tuturnya. Clara Sinta mengatakan bahwa sampai saat ini ia belum tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarganya. Clara Sinta mengaku masih belum berani untuk bertemu dengan keluarganya, apalagi setelah dirinya memutuskan untuk mengenakan hijab. Clara Sinta tidak ingin melihat ibunya bersedih karena melihat putrinya sudah menjadi mualaf. Sebagai anak, meskipun sudah berbeda agama, Clara Sinta mengaku ingin terus berbakti dan hidup rukun bersama orang tua dan saudara-saudaranya. 4. Andhika Pratama. Artis tampan Andhika Pratama diketahui sudah memeluk agama Islam sejak lahir. Namun seperti dilansir dari Hops.id 18 November 2021, rupanya Andhika Pratama ternyata pernah mengenyam pendidikan di sekolah Katolik semasa SD. Alasannya karena pada saat itu orang tuanya ingin Andhika bersekolah di swasta. Menurut Andhika Pratama, kala itu hanya ada 2 murid yang beragama Islam. Di situ yang Islam cuma 2, jadi sepanjang sekolah dasar saya mempelajari ilmu agama Katolik. Jadi itu juga yang akhirnya membuat gue terbiasa terhadap perbedaan. Di keluarga gue juga kan beda-beda agama, ungkapnya dalam kanal YouTube Raditya Dika. Bahkan di sekolah Katolik tersebut, suami artis Ussy Sulistyawati ini mengikuti aktivitas keagamaan di sekolahnya. Terus tiap hari Kamis itu harus ikut ke misa di kapel. Meskipun gue nggak ngapa-ngapain ya, gue cuma nyaksiin teman-teman gue aja ibadah, sementara gue duduk di situ untuk dapat nilai aja, jelasnya. Meski pernah bersekolah dan mempelajari agama Katolik, namun Andhika Pratama hingga saat ini tetap memeluk agama Islam. 5. Anggun C. Sasmi. Beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan dengan viralnya video lawas tentang pengakuan mengejutkan dari Anggun C. Sasmi. Seperti dilansir dari insertlife.com 24 Mei 2021, saat itu Anggun menceritakan kisahnya mendapatkan undangan menyanyi dalam ibadah orang-orang Kristen di gereja. Anggun mengaku bahwa setiap tahun dirinya memang diminta untuk menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen di Vatikan, dan Anggun pun selalu menyanggupinya. Menurut Anggun, apa yang dilakukannya adalah bentuk dari toleransi antar umat beragama. Saya muslim, diundang oleh pihak Vatikan, iya setiap tahun. Saya ingin selalu menunjukkan teladan, memberi contoh sesuatu yang positif. Toleransi, apalagi dalam beragama, itu sesuatu yang positif. Ini yang perlu kita garis bawahi, toleransi beragama. Makanya aku setiap kali diundang nyanyi di Vatikan, menyanyikan lagu-lagu gereja, akan aku nyanyikan, jelasnya. Video pengakuan Anggun yang berdurasi 2 menit 57 detik itu pun viral hingga mengundang reaksi negatif dari para netizen. Bahkan ada netizen yang menuding apa yang dilakukan Anggun sudah membuat malu orang-orang Islam. Gue tahu emang dirimu sejak kecil dididik Katolik, makanya pemahaman agama buat kau nggak terlalu dibuat susah, ujar seorang netizen.
malu-maluin orang Islam aja, sahut netizen lainnya. Anggun sendiri menyadari bahwa keputusannya ikut mengiringi ibadah orang-orang Kristen di gereja dengan menyanyikan lagu-lagu rohani akan menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat Indonesia. Meski demikian, Anggun mengaku tak mempedulikan hal tersebut karena sejak kecil dirinya memang sudah diajarkan untuk hidup bertoleransi dari sang ayah. Bahkan Anggun diketahui sempat mengenyam pendidikan di sekolah Katolik.